Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya diberikan untuk tampil menyampaikan presentasi tentang model pembelajaran yang saya tuliskan dalam naskah. Model pembelajaran yang saya pilih adalah dengan bermain peran yang melandaskan kepada satu teori contextual teaching and learning, yang tentunya saya memiliki satu alasan-alasan untuk memilih model pembelajaran ini. Mendasarkan dari teori-teori ini, kalau boleh saya sampaikan pada kesempatan kali ini, adalah ada suatu keinginan dari saya sebagai pelaksana pengajaran agama Islam, mendasarkan suatu kondisi di mana anak-anak kita ketika belajar agama Islam dibutuhkan satu pendekatan-pendekatan yang bagaimana kita mampu mengaktifkan anak, apa yang disebut dengan aktif learning, dan juga di situ anak terlibat secara langsung. Karena satu kondisi yang di lapangan yang kita temukan bahwa anak-anak kita ketika belajar agama, kalau kita tidak pandai-pandainya untuk mendesain sebuah pembelajaran dengan pendekatan-pendekatan yang lebih tepat, anak menjadi jenuh dan bahkan mungkin meninggalkan pembelajaran agama Islam. Oleh karena itu, marilah kita tengok landasan-landasan yang saya ambil, bahwa dalam model pembelajaran yang saya pilih ini berdasarkan kepada teori contextual teaching and learning. Di situ ada beberapa komponen, di antara adalah konstruktivisme. Di sini mendasarkan satu kebermanaan, sehingga kita ada satu informasi kepada anak-anak ketika pembelajaran ini, bagaimana pembelajaran ini bermakna dalam kehidupannya. Kemudian menemukan atau inquiry. Anak-anak saya ajak untuk bersama-sama dalam KD yang nanti saya tentunya akan tampilkan, untuk menemukan sendiri. Kenapa? Kalau kita yang hanya sebagai subjek, yang selalu teacher oriented, yang terjadi adalah sekali lagi seperti yang saya katakan di depan, bahwa anak-anak menjadi bosan. Oleh karena itu saya ajak mereka untuk menemukan. Di sana juga kita ada bertanya, baik itu bertanya kepada sesamanya, sesama murid maupun kepada guru, untuk kita membimbingnya dalam proses pembelajaran ini. Kemudian kita ciptakan learning community, adalah masyarakat belajar. Kemudian juga permodelan, modeling. Dalam KD yang saya pilih, yakni tentang perilaku terpuji, khususnya saya batasi pada ada bertamu. Ini saya pilih bermain peran. Ada satu model. Model bagaimana? Model bertamu yang baik. Dan di sini juga bukan saja kita yang terlibat, tetapi justru anak yang kita libatkan. Oleh karena itu nanti dalam KBM nanti akan terlihat bagaimana langkah-langkah yang saya lakukan. Reflection, anak-anak nanti akan, setelah mereka melakukan satu praktek
dengan ada bertamu, dia akan mengukur bagaimana, sudahkah saya sesuai dengan ada bertamu yang baik. Kemudian penilaian sebenarnya atau authentic assessment. Ini saya dasarkan kepada satu penilaian performance, penampilan dari mereka. Walaupun dia bermain peran, tentunya dengan satu langkah-langkah pembelajaran yang di situ saya aktifkan mereka untuk menyusun sebuah skenario tentang bermain peran. Mereka tentunya akan melihat dan merumuskan bagaimana sih untuk satu proses ada bertamu, langkah-langkahnya bagaimana dan sikapnya bagaimana. Pendekatan pembelajarannya adalah dari yang berangkat teoritis kita, contextual teaching and learning. Di sana pendekatan kita mulakan adalah siswa aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Jelas mereka terlibat secara aktif. Kenapa? Karena langsung mereka bermain peran. Mereka melakukan. Kalau saya berceramah di depan anak-anak, dan anak-anak kalau ada bertamu itu demikian, mungkin sesaat mereka akan mendengar. Tetapi akan lebih biar intens lagi dan antusias adalah dengan mereka aktif. Kemudian yang kedua adalah siswa dapat belajar dengan teman melalui kerja kelompok atau melalui diskusi. Dalam pembelajaran ini memang dalam langkah-langkahnya sebelumnya anak-anak kita kondisikan dalam kelompok-kelompok. Nah, setelah kelompok itu kemudian mereka akan menyusun skenario tadi, dan di dalam kerja kelompok itulah terjadi sebuah diskusi antara mereka. Pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan nyata, dunia mereka. Tidak mengawal-awal, tetapi ada bertamu. Saya berikan satu kebebasan mereka dalam menyusun skenario itu berdasarkan pengalaman-pengalaman nyata yang mereka temukan. Tapi tentu kita berikan juga hal-hal yang pokok-pokok. Bagaimana sih ada bertamu tersebut? Penghargaan terhadap pengalaman siswa yang sangat diutamakan. Artinya bahwa saya menghargai apa yang mereka tuliskan dalam sebuah skenario itu. Saya lihat dan berikan satu apresiasi terhadap mereka. Tetapi satu hal-hal masukan tetap kita juga berikan. Hasil belajar diukur dengan berbagai cara, meliputi proses bekerja atau belajar, hasil karya, penampilan, tes, dan sebagainya. Dalam hal ini, mereka karena kita tugaskan mereka membuat sebuah film ada bertamu. Saya lihat dalam hasil karya mereka. Pembelajaran ini dapat terjadi di berbagai tempat. Artinya, dalam pembelajaran yang kita kembangkan dengan pendekatan CTL tadi, anak-anak tidak terpaku dalam satu lingkup kelas. Saya berikan keluasan ketika mereka menggarap filmnya itu mereka boleh di luar lingkungan sekolah dengan satu kesepakatan yang sudah kita buat, sebuah komitmen yang kita buat, batas waktu pengerjaan dan sebagainya. Ini maksudnya demikian. Dalam proses pembelajaran yang insya Allah pada pertemuan yang akan datang dalam bentuk simulasi, tujuan pembelajaran menjadi satu hal yang utama saya sampaikan kepada anak-anak. Setelah selesai pembelajaran ini, diharapkan siswa dapat menjelaskan pengertian dan menunjukkan contoh ada bertamu, serta mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dengan tujuan pembelajaran ini anak-anak tergambar. Di awal pertemuan saya sampaikan tujuan pembelajaran ini, mereka tidak hanya mengerti, tetapi mampu menunjukkan ada bertamu yang baik bagaimana. Kemudian saya berikan informasi kepada mereka, saya berikan pemahaman kepada mereka bahwa mereka harus mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya tujuan pembelajaran saya sampaikan, SK dan KD juga saya sampaikan pada pertemuan awal. Membiasakan perilaku terpuji. Dengan KD 3 di bawah ini, di sana dia menyebutkan hanya saya fokuskan pada ada bertamu. Karena tentunya kalau seluruh semua saya ungkapkan tidak cukup dalam pembagian waktunya.
Metode yang saya gunakan dalam model ini adalah dengan ceramah. Kenapa di awal memang perlu saya berikan penjelasan tentang tujuan pembelajaran, tentang SK, KD, dan juga ruang lingkup dari KD tersebut saya sampaikan dengan ceramah. Tetapi tidak untuk ceramah, kemudian saya dengan variasi metode yang lain, dengan diskusi. Diskusi ini saya lakukan ketika mereka dalam satu kelompok-kelompok kerja. Kelompok-kelompok untuk membuat skenario tadi, mereka diskusi di kelasnya. Dan ternyata begitu saya lakukan dengan pendekatan ini, mereka begitu antusias, mereka tidak jemu, mereka terlibat langsung. Dan yang ketiga adalah dengan penugasan. Kenapa saya pilih penugasan ini? Karena begitu kelompok tersebut, saya rumuskan dalam pertemuan, ada 2 pertemuan dalam pembelajaran ini. Itu mereka setelah terbagi dalam kelompok, mereka saya berikan tugas untuk membuat skenario, untuk membuat teks, maupun sampai pun kepada satu penokohan dan juga watak-watak yang mereka tuliskan tersebut. Dan yang terakhir ada dengan metode bermain peran, memerankan apa yang sudah dituliskan tersebut. Dan tentunya demonstrasi, mendemonstrasikan dari apa yang sudah dituliskan dalam skenario tadi. Ada beberapa alat yang saya gunakan dalam pembelajaran ini. Tentunya rujukan pertama Al-Quran dan terjemahnya, buku pendidikan agama Islam kelas 10, karena memang saya pada pembelajaran kelas 10 semester 2, kemudian buku yang lain yang relevan merupakan buku-buku pendukung bagi kita, OHP maupun LCD, dalam artian ketika media OHP kita tidak bisa kita gunakan, atau sebaliknya LCD bisa gunakan, kita OHP juga siap. Artinya kita menggunakan satu media-media yang lebih baik. Begitupun saya lengkapi dengan buku-buku tentang adab bertamu secara Islami, dan juga kalau memungkinkan dan memang saya harus untuk browsing di internet, baik saya maupun kepada anak-anak, saya berikan satu ruangan untuk mereka menggali informasi. Dan yang dalam hal ini saya contohkan yang mungkin Dewan Juri sekalian sudah pegang adalah dalam bentuk film hasil karya mereka. Ini yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini kepada Dewan Juri, bahwa ternyata dengan pendekatan bermain peran, kemudian dengan beberapa langkah yang kami lakukan untuk mengaktifkan mereka, mereka lebih antusias, dan tentunya hasil akhir dalam pembelajaran itu menunjukkan satu prestasi yang baik. Inilah kemudian Dewan Juri yang saya hormati, langkah-langkah di dalam pembelajaran yang saya lakukan. Guru menyampaikan standar kompetensi dasar tujuan pembelajaran di awal. Ini menjadi satu hal yang pokok, sehingga arah pembelajaran yang kita lakukan ini memiliki satu arah yang sama dan benar sesuai dengan yang dituliskan oleh kurikulum. Kemudian guru mengarahkan siswa kepada materi yang akan dipelajari. Di sana saya gunakan tentunya metode ceramah. Kemudian pembagian kelompok kecil untuk kerja kelompok. Selanjutnya kelompok yang sudah terbentuk ditugaskan untuk metode penugasan untuk menentukan judul yang berkaitan dengan perilaku terpuji, dalam hal ini adalah bertamu, baik dia sebagai tamu maupun dia bertamu. Kemudian saya lakukan juga persepsi dan motivasi. Tujuannya adalah memotivasi. Karena Bapak Ibu sekalian, Dewan Juri yang saya hormati, ketika saya berhadapan dengan anak SMA, kalau kita tidak pandai-pandainya untuk memberikan satu apresiasi, mohon maaf, dan juga motivasi kepada mereka, arah pembelajaran yang akan kita maui, mereka akhirnya tidak mau untuk kita kondisikan itu. Itulah kira-kira dasar pemikirannya. Masih? Oke, terima kasih. Baik, Dewan Juri, itulah beberapa yang saya sampaikan, yang tentunya nanti mungkin bisa saya perkaya dalam pertanyaan-pertanyaan dari Dewan Juri sekalian. Saya persilahkan. Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Edi, bagus penampilannya. Ya, saya kira yang perlu diperhatikan pertama adalah bagaimana memanfaatkan waktu. Iya. Saya kira itu catatan awal supaya nanti ketika simulasi tidak seperti pengalaman hari ini. Catatan yang kedua,
saya lihat beberapa hadis yang digunakan tidak dijelaskan lebih jauh, tidak diuraikan lebih jauh. Misalnya pengertian adab bertamu, hadisnya ternyata hanya berbicara tentang motivasi bertamu, motivasi bersilaturahim. Iya. Jadi saya kira ini perlu penjelasan bagaimana uraiannya. Hadis yang tertera di sini itu menunjukkan bahwa itu memang ada adab bertamunya. Sama ketika bertamu hendaknya bersikap dan serta yang sebenarnya sebagainya, nggak ada dalilnya, tapi yang lain ada. Saya kira ini konsistensi yang juga harus dipertimbangkan secara terus menerus. Ya, jadi ini beberapa hal ya yang terkait dengan penggunaan dalil-dalil itu. Nah, kemudian kegiatan inti, hemat saya perlu juga dijelaskan kegiatan inti itu yang mana yang dilakukan di kelas dan yang mana yang tidak dilakukan di kelas. Misalnya siswa yang dalam kelompoknya berlatih bermain peran, ini dilakukan di mana? Siswa yang dalam kelompoknya menyiapkan properti yang diperlukan, siswa yang dalam kelompoknya menampilkan, mendemonstrasikan hasil latihan bermain peran. Ini di mana kemudian juga ada tadi saya baca difilmkan, membuat film bertamu dan direkam dalam film dokumen. Siapa yang melakukan, yang memfilmkan dan sebagainya. Kemudian di makalah ini tidak disertakan contoh-contoh. Ada. Baik, langsung saja jawab. Terima kasih Bapak Dewan Juri. Untuk kaitan dengan definisi dari adab bertamu, mungkin kalau dianggap di situ belum lengkap, kemudian dalam presentasi ini saya jabarkan hadis-hadisnya, dan tentunya apa yang disampaikan Pak Juri bahwa untuk penyampaian tentang dasar-dasar hukum itu saya sampaikan dalam pertemuan. Kemudian untuk langkah-langkah dalam pembelajaran dalam KBM itu ya mungkin saya langsung terangkan aja bahwa pembelajaran ini ada 2 pertemuan Bapak. Ada 2 pertemuan. Pada pertemuan yang pertama itu anak-anak saya bagi dalam kelompok. Saya bagi dalam kelompok-kelompok. Tentunya kelompok yang maksimal 6 orang. Kenapa? Karena dalam konteks bermain peran itu saya berharap mereka betul-betul semuanya terlibat. Nah, kemudian kelompok itu saya berikan penugasan dengan pengertian-pengertian tentunya saya sudah sampaikan tentang ada bertamu secara garis besar dan juga dalil-dalilnya. Nah, kenapa kemudian saya pilih ini? Seperti yang tadi saya katakan di muka, saya kondisikan mereka untuk aktif, untuk menemukan. Nah, mereka membuat naskah itu berkelompok, kemudian, nah aktivitas dilakukan kapan di kelas, kapan di luar. Pada pertemuan itu jelas memang tidak selesai. Nah, disitulah saya tugaskan. Tapi di pertemuan pertama saya lakukan dari beberapa kelas itu, mereka mampu menuliskan skenario awal. Saya tanda tangani, kemudian saya memberikan beberapa koreksi, kemudian saya kembalikan lagi. Nah, setelah itu mereka buat yang lebih sempurna dan sampai dalam penugasan mereka membuat film tersebut dari naskah yang sudah saya lihat tersebut. Tentunya naskahnya nggak terlalu panjang. Nanti kalau Pak Dewan Juri ingin menyaksikan itu ada nukilannya di sini. Saya nanti bisa saya tayangkan. Nah, kemudian pada pertemuan yang kedua itu mereka masing-masing menyerahkan kepada saya. Nah, siapa yang membuat anak-anak Pak? Dan ternyata bisa. Saya lakukan itu bisa mereka memberikan tayangan hasil kerja mereka. Makanya disebut dengan unjuk kerja. Mungkin Pak Germono bisa ditampilkan yang filmnya keluar dulu kali. Nah, jadi itulah kira-kira Pak Dr. Fatah bahwa pembelajaran yang saya lakukan itu tidak hanya di kelas, tetapi mereka juga lakukan di luar kelas. Tapi tentu dengan sebuah komitmen yang sudah saya buat.
Pertemuan sekarang Anda udah jadi skenario dan bisa itu. Tentunya sekali lagi skenario adalah tidak terlalu panjang gitu. Oke, mungkin sampai di situ. Cukup. Ya. Yang filmnya anak-anakku sekalian, gimana kabarnya pagi ini? Baik. Semuanya sehat? Sehat. Yang tidak hadir hari ini siapa? Hadir semua? Alhamdulillah. Pagi ini kita akan belajar agama Islam. Yang akan kita bahas adalah tentang perilaku terpuji. Nanti kita akan lihat apa-apa aja yang ada di dalamnya. Nah, dalam perilaku terpuji ini, anak-anakku sekalian, banyak sekali tentunya. Ada itu berkaitan dengan perilaku kita dalam adab berpakaian, adab kita bertamu atau dalam perjalanan ketika kita bepergian. Tapi pada kali ini kita akan bahas tentang adab bertamu. Coba, Pak ini pengen tahu di antara kalian, coba ada yang bisa memberikan penjelasan singkat tentang adab bertamu. Silakan. Adab bertamu. Adab bertamu yang Anda paham itu apa misalnya? Silakan. Ya. Mengucapkan salam ketika masuk, terus apa lagi? Jangan dulu sebelum dipersilakan oleh tuan rumah. Iya. Kalau dikasih hidangan berarti jangan langsung diminum. Terus apa lagi? Sopan, tidak masuk seenaknya, tidak membuka-buka buku dan jari gitu. Oke. Ada yang lain? Silakan, ada yang lain? Mungkin yang cowok? Mungkin nggak ada ya. Mungkin dari sekarang